Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja, bisa menjalankan rutinitasnya secara normal. Nikmatnya tidak kurang satu apapun hendaknya, kan gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seharusnya kita mau bikin form user sekalian mau bikin form ganti password. Nah, cuman sekarang jadi gini. Pada awalnya form setting kita itu cuman diatur atau di set rencananya itu cuman satu buah video, yaitu udah nyeting udah satu buah video. Nah, cuman ada semacam ide kenapa logo dari perusahaan tersebut nggak kita masukkan sekalian. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuat form setting lagi. Kita lanjutkan form settingnya ya, kita lanjutkan lagi dimana nanti kita ingin logonya bisa diupload di form setting sehingga nanti di report logonya itu gitu ya. Sekarang untuk form menu kemarin ya, kalau seandainya pas dibuat dia nggak rata tengah, maka silakan di rata tengahkan di text align ini. Kemudian ambil yang di tengah sini. Nah, kalau teman-teman ambil yang kiri, maka dia pindah ke kiri. Nah, jadi ambil yang ini. Middle aja, biar benar-benar di tengah gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke form setting kita yang kemarin. Ya, di form setting yang kemarin itu baru sampai pimpinan. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagi, ini saya hapus dulu. Kita mau tambahkan lagi sebuah inputan baru yang namanya adalah logo. Ya, silakan diupload logonya gitu. Kita edit. Nah, ini adalah logo toko gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini inputannya kita ambil. Yang akan kita ambil adalah sebuah tool yang namanya adalah picture box. Picture box ini kita klik, kemudian kita letakkan di sini. Kita bikin gimana proporsinya aja. Nah, ini kita turunkan lagi sedikit, sehingga kita butuh satu lagi sebuah variabel, namanya adalah alamatnya. Nah, kita letakkan di situ, di sini aja dulu. Nah, kemudian kita bikin juga sebuah inputan teks untuk menampung nama dari fotonya. Ya, ini perlu diperhatikan. Ini sama besar aja sama ini nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita letakkan alamatnya. Nah, ini kita perlu bikin. Kita lihat nama ini. Ini udah txt nama, berarti ini nggak mungkin lagi txt nama. Jadi kita buatnya txt nama logo. Nah, ini label 6 ini kita bikin lbl nama toko atau juga nama deh, lbl alamat logo. Nah, gitu. Nah, label 6 ini kita kosongkan saja. Kita bikin strip biar dia bisa digeser-geser nanti. Kemudian seperti biasa fontnya kita ganti menjadi Times New Roman, tapi ini nggak usah 12, kita pakai 8 aja cukup, kecil aja gitu. Nah, oke. Sekarang berarti kita masuk dulu ke update data ini ya, ke update data ini. Nah, sebelum itu kita perlu panggil dulu, kita cek dulu apakah datanya ada atau enggak gitu. Jadi kita cek ke dalam database kita. Ya, kita buka dulu UI dari MySQL kita. Nah, di sini di form setting, di kasir, di tabel setting maksudnya itu klik kanan, kemudian alter table. Nah, di sini ada logo, tipenya adalah teks. Ya, jadi di sini name fieldnya adalah logo dan jenisnya adalah teks, sehingga tabelnya nanti berbentuk seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang
kita perlu tampilkan dulu di cek setting ini apakah datanya udah ada atau belum ya. Nah, di sini perlu kita tambahkan lagi untuk cek datanya. Nah, cek datanya kita bikin picture box 1. Nah, ini tadi namanya picture box 1 ini ya. Nah, picture box 1 titik itu image location sama dengan cek item sama dengan cek item buka kurung. Nah, di sini field yang kita bikin tadi namanya adalah logo. Nah, gitu dia. Oke, setting. Sekarang kita coba jalankan. Sign in. Kemudian kita jangan kasir ya. Berarti setting. Nah, ini udah ada. Ini ada merahnya ya. Ini kita lihat di sini udah ada datanya. Ini kita hapus saja dulu. Yes. Sekarang ini kita close lagi, kita klik setting lagi. Nah, datanya belum ada, jadi kita bikin lagi Toko Amanah Jaya gitu ya. Alamatnya adalah Padang. Kita bikin nama jalannya deh biar bagus. Jalan Bungus 2 nomor 14 Kecamatan Bungus, Kota Padang. Kemudian nomor HP-nya kita input sembarang aja. Pimpinannya adalah Kairo. Nah, logonya ini kita belum ya update. Nah, ini dia berlebih. Gak apa-apa. Ini karena sudah kita edit. Nah, sekarang kita form setting ini udah logonya udah dipanggil. Nah, sekarang coba kita simpan. Nah, sebelum kita simpan, tunggu dulu. Ini kita perbesar dulu sedikit. Ya, ini sampai ke sini. Kita blok dulu, kita geser. Kita geser ke bawah. Ya. Nah, alamat ini kita besarkan karena dia nanti tadi kita ngetiknya cukup panjang. Jadi kita perlu ukuran yang lebih besar. Silakan teman-teman klik yang tanda panah ini, kemudian centang yang multi line-nya, kemudian drag ke bawah. Nah, gitu. Ini kita samakan dulu. Nah, oke. Sekarang kita buat sebuah tombol. Ini kita geser juga. Sebuah tombol itu untuk mencari gambarnya. Jadi ini kita copy saja. Nah, kita mau letakkan di mana ini? Jadi ini tulisannya atau keterangannya adalah browse. Nah, cari fotonya gitu ya. Atau kita letakkan ini di sini saja. Ini di bawahnya dan browse ini di sini. Nah, sehingga nanti dia pas. Ini kita kecilkan sedikit. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin codingan dari browse ini dulu. Kita double klik. Nah, yang pertama kita membutuhkan sebuah tool lagi, yaitu namanya open file. Ya, open file dialog. Silakan cari di toolbox, namanya adalah open file dialog ini. Kemudian letakkan sembarang saja, yang penting di dalam formnya, sehingga ada begini nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita akan bikin ini, kita rapikan dulu. Nah, sekarang kita akan bikin open file dialog 1 titik, kita filter apa saja nanti file yang bisa tampil di pop up Windows kita. Sama dengan, nah, yang kita filter adalah yang kita tampilkan cukup PNG ya, PNG file. Filenya itu adalah semua file
dengan extension PNG. Nah, jadi kalau teman-teman mau JPEG itu boleh juga. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah ada error. Kita klik setting, terus nah ini dia error, katanya string provided not valid, followed by the vertical bar and filter pattern. Oke, text files. Oke, kita perbaiki dulu. Ini kita bikin dengan begini, kemudian bintang titik PNG. Coba kita coba lagi. Ada error. Nah, dia sudah nggak error lagi, tapi dia belum tampil. Nggak apa-apa, karena kita belum selesai. Nah, udah. Sekarang kita akan bikin open dialog 1 itu file name-nya ya, file name-nya kita buat kosong saja. Kemudian kita buat perandaian if open dialog 1 gitu ya, titik show dialog. Nah, maka dia akan menampilkan Windows Form dialog result oke. Nah, gitu. Nah, kalau dia menampilkan berarti picture box 1 titik size mode. Size mode-nya adalah ini, terserah, tapi saya mau di dalam semua picture box itu full sama gambar. Jadi kalau gambarnya besar diperkecil, kalau gambarnya kecil diperbesar gitu. Size box-nya adalah sama dengan picture box straight image. Nah, jadi kalau dia panjang tinggi tapi nggak lebar nanti ditarik gitu ya. Kalau mau normal itu bisa, tapi pastikan kalau file fotonya ini udah sesuai dengan ukuran yang kita mau. Oke, kemudian picture box lagi titik image location, bukan image saja, image sama dengan picture image-nya itu adalah kita bikin dulu new bitmap, itu namanya file dialog 1 file name itu kurungnya. Kemudian kita mau bikin pet filenya. Jadi sebelum kita membuatnya kita butuh sebuah variabel ya, kita butuh sebuah variabel. Nah, variabelnya itu kita bikin gini, privat, ini bikinnya di bawah kelas ya, kelas form setting gitu, privat pet file gitu, privat pet file string yang isinya adalah nothing awalnya gitu ya. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ini pet file. Nah, gitu pet file sama dengan open file dialog 1 itu file name. Nah, udah. Sekarang nama txt, nama logo gitu ya. Nah, nama logonya kita tampilkan teks sama dengan pet file subtitik substring, kemudian pet file titik last index of, buka kurung, kutip, strip, kemudian tutup lagi, ditambahkan 1 tutup kurungnya. Oke, udah. Sekarang alamatnya berarti lbl alamat logo titik text sama dengan open file dialog 1 kemudian file name. Nah, udah. Sekarang picture box image titik image sama dengan image titik from file gitu. Nah, ini kita bikin alamat lbl alamat logo titik text. Nah, kalau sudah begini berarti sudah. Nah, sekarang kita bikin picture box-nya, bisa dilihat
tick visible sama dengan true. Nah, kalau kita nggak enable kan tadi nggak apa-apa harusnya. Oke, sekarang kita sign in, kita browse. Nah, sehingga dia nanti cuman meminta file yang PNG gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah file PNG, ya, logo dari YouTube ini. Nah, gini. Nah, sehingga dia akan tampil kayak gitu. Ya, sekarang sudah tampil logonya di sini, tapi kita belum menyimpannya. Sekarang kita lihat di insert atau di update. Oke. Nah, ini kita simpan satu lagi di logo tadi. Itu adalah LBL, alamat logo titik teks, ya. Yang kita simpan itu alamatnya. Nah, kemudian di sini juga untuk ngeditnya logo sama dengan, nah, kita copy saja ini. Copy. Nih. Oke ya. Sekarang kita coba simpan. Nama tokonya toko baju Sentosa Gaya. Nah, di alamatnya udah besar, jadi dia nanti ngentar ke bawah, bukan ke samping kayak tadi lagi. Jalan Adinegoro nomor 11 Ketupang Jaya, ya. Nah, dia ke bawah. Nomor HP-nya kita bikin saja. Kemudian pimpinannya, kemudian kita browse logonya. Ya, tadi kita sudah punya di desktop. Ini kita open. Sekarang kita update. Nah, sekarang kita lihat ke database. Nah, ini datanya masuk, cuman logonya ini nggak tampil. Kenapa? Karena ini padnya rusak. Nah, ini kenapa? Jadi di dalam MySQL yang terbaru sekarang itu logo yang garis kayak gini, bukan garing ya, tapi yang balikannya itu ditolak sama database. Nah, untuk menginputnya kita butuh memuat, ya, memasukkan dua kali insert gitu. Jadi kalau kita butuh satu garing, bukan garing ya, garis miring terbalik gitu ya, balikan dari garis miring, itu kita harus bikinnya dua. Nah, sedangkan di pad ini waktu kita simpan, ini padnya cuma satu, ya kan? Ini hasil dari inputan yang tadi. Nah, padnya cuma satu. Nah, gimana caranya supaya dia dua, jadi nanti satu dihapus sama MySQL, satu lagi tetap masuk. Nah, yang artinya kita memaksa untuk memasukkan gitu. Nah, caranya gini. Berarti di update ini kita butuh menambahkan, atau di sini kita ganti saja, ya, kita ganti saja. Jadi di logo ini kita butuh di depan sini kita replace, gak kurung, alamat logo ini titik teks, koma. Nah, apa yang mau kita replace? Yang mau kita replace adalah tanda yang begini, ya, satu buah. Kita replace menjadi koma, kutip, kita replace menjadi dua kali. Di sini dia, ini kita replace menjadi dua kali kayak gini. Ini belum, tutup kurungnya, tambahkan di sini satu lagi. Nah, udah. Sekarang kita jangan lupa ini juga ditambahkan ke sini. Nah, sekarang kita hapus lagi atau kita update saja. Sign in, kita ke setting. Nah, kita browse foto lagi, kita masukkan open. Nah, ini ya, user ini, kemudian kita update. Nah, kita setting lagi, maka logonya udah ada. Ya, kita lihat di sini. Nah, dia udah masuk stripnya ini. Jadi sehingga ketemu di sini.
Nah, cuman fotonya kebesaran, nggak sesuai dengan picture box ini. Berarti pas menampilkan, tadi yang kita stretch kan, atau kita paksa pas, itu kan waktu kita memilih foto, belum waktu kita menampilkannya. Berarti kita perlu tambahkan lagi di sini. Tambahnya adalah picture box 1 titik size mode sama dengan yang strike image. Sekarang kita coba lagi, add in, setting. Nah, udah kan, dia udah tampil gitu, otomatis ini terbaca nih. Nah, setting udah, kita simpan gambar udah. Sekarang gimana caranya supaya report kita memuat foto ini ya, semua report kita memuat foto ini. Kita close dulu, kita kembali ke menu saja. Jadi kita contohkan di cetak laporan ini ya, dicetak laporan ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah sekarang kalau kita jalankan, kita ganti menjadi kasir. Oke, saya lupa terus password ini. Kasir. Oke, cetak laporan. Nah, nggak apa-apa, biarkan dulu datanya nggak ada ya, nggak apa-apa. Nah, kita mau bikin logonya di sini ya, berdasarkan logo dari form setting ini. Oke, langkahnya adalah yang pertama kita masuk dulu ke CR Lab harian ini. Nah, kita masukkan sebuah foto ya. Kita insert di sini, ada picture, atau bisa juga dengan klik kanan di sini, kemudian ada insert, kemudian picture. Nah, picture-nya kita jangan, kalau saya masukkan langsung logo yang tadi, nanti takutnya dipikir ya kan memang logo itu yang kita letakkan di sini. Nah, di sini saya bikin pas foto ya. Ini maaf sama yang punya foto nih. Kita letakkan di sini ya. Biarkan itu dulu, biarkan dia di sana dulu. Jadi sekarang kita masuk ke dataset ini. Kita tambahkan di laporan harian ini, namanya satu lagi adalah logo ya, logo. Kemudian kita masuk ke CR Lab harian ini, kita klik kanan foto yang tadi. Nah, jadi kalau terhalang gini, ini digeser aja dulu sedikit. Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita ke format objek, kita masuk ke picture ya, kemudian masuk ke graphic location, klik yang X ini, kemudian kita masuk ke dataset laporan harian. Nah, kan udah ada logo yang kita bikin di dataset tadi. Nah, kalau belum ada, itu silakan di database ini di verify dulu ya. Nah, kalau udah ada, dia harusnya udah ada tuh picture box, kemudian grafik. Nah, ini sudah ada logo. Nah, kemudian kita klik 2 kali sehingga dia gini. Nah, kemudian kita save and close. Ini kemudian kita oke kan. Nah, biarkan dulu. Nah, sekarang kita pergi ke form penjualan. Form penjualan, kemudian bukan form penjualan, ke form menu. Form menu, kemudian dicetak laporan. Nah, perlu di sini kita panggil satu lagi logo. Logo. Nah, di sini kita bikin from setting. Ini nama tabel kita. Nah, sekarang kita coba sign in, kemudian cetak laporan. Nah, dia belum terganti ya. Ya, kenapa? Karena filenya belum ada. Oke, kita coba masukkan sebuah file dulu. B001 enter. Kita simpan transaksi. Oke, sekarang baru kita lihat cetak laporannya. Nah, dia udah berganti. Cuman masalahnya ini dia bisa besar gini, tertutup laporan kita. Ya, tertutup laporannya. Nah, sekarang kita rubah biar laporannya tidak tertutup. Nah, kita paksa dia di format objek. Ini can grow ini kita hilangkan sehingga dia
mentok sebesar itu, dia nggak bisa lebih besar lagi. Kemudian kita klik OK, kita jalankan lagi. Sign in, kemudian cetak laporan. Nah, dia udah paksa di situ. Oke ya. Ini kalau ada yang nanya, ini nanti kita hapus. Ini yang kecil di bawah sini ukurannya berapa? Kemarin waktu coba-coba saya ubah. Kita stop. Kemudian ini kita klik. Kita klik kanan, format objek. Ini ukurannya 0,5 biar lebih bagus. Ya, ini kita hapus lagi. Dan ini kita drag lagi ke kiri sini. Hingga dia di tengah lagi. Ayo kita coba sekali lagi. Sign in. Kemudian cetak laporan. Nah, dia udah nampil di sini. Oke ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau tampilkan di sini. Nah, ini sama saja caranya ya. Kita masuk ke form menu. Ya, masuk ke form menu. Kemudian kita bikin sebuah picture box di sini. Kita letakkan besar di sini. Ini namanya adalah picture box 1. Kita masuk ke form load-nya. Form load. Nah, ini kita masuk ke setting dulu deh. Setting. Kemudian nah, kita ambil saja yang ini. Kita copy. Kemudian kita masuk ke menu. Nah, kita perlu tambahkan di bawah sini. Cuman ini check item ini dia ada di atas ini ya. Ini kita cut, kita letakkan di sini. Nah, udah. Sekarang kita coba jalankan apakah bisa. Ini. Nah, dia udah keluar di sini. Jadi bagusnya logo ini dia backgroundnya yang kosong ataupun yang transparan, sehingga putih-putih ini dia nggak muncul. Oke ya. Nah, kita udah bikin logo, udah kita masukkan juga ke laporan harian. Nah, ke faktur apakah perlu? Saya rasa enggak, karena faktur itu nggak perlu berlogo. Oke, foto udah. Nah, sekarang sudah selesai. Untuk settingnya sudah selesai. Ini video terakhir untuk setting. Besok kita akan bikin form user ya, kemudian form ganti password. Oh ya, saya lupa satu lagi, ke menu lagi baru ingat. Ini kemarin kita kan ada salah waktu bukan menu, login. Waktu kita gini. Nah, di pimpinan dia harusnya setting ini dia nggak muncul kan. Nah, ini kita salah kemarin tapi tidak ingat mengubah ke pimpinan. Nah, ini ganti password udah muncul, cuman di kasir ganti passwordnya false. Ya, ini berarti kita hilangkan. Karena harusnya ini bisa ganti password. Kasir dan pimpinan itu harusnya bisa ganti password. Nah, sekarang kita coba pakai akun kasir. Nah, dia sudah ada ganti password. Ya. Ini nggak ada ini saya ngetes saja kemarin, harusnya nggak ada itu. Kita hapus dulu, nanti bingung. Nah, karena sebelum ngasih tutorial itu kan harus dicobakan dulu. Oke teman-teman, untuk besok kita bahas form admin dan form ganti password. Mudah-mudahan malam ini saya nggak ngide lagi mau ngedit form setting ini. Jadi kita langsung ke form user sama ganti password. Oke, sekian saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.